Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuts farjil basara hal tara min futur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang sudah kita kenal adalah sebuah bulan yang difasilitasi oleh Allah untuk kebaikan seluruh hamba-hambanya. Kita pun masih sangat hafal dengan ayat perintah tentang puasa di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, stressing dari ayat ini adalah supaya kita bertakwa. Allah menghendaki kita bertakwa. Allah menghendaki hamba-hamba, orang-orang yang beriman itu bertakwa. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bertakwa? Apa pentingnya kita bertakwa? Apa untungnya kita bertakwa? Ini yang mungkin perlu kita kaji lebih mendalam. Seberapa pentingkah takwa itu bagi kita? Mungkin kita juga bisa membandingkan, di luar sana ada orang yang bertakwa, saya lihat hidupnya juga enak, nyaman, mobilnya mewah. Sementara ada orang yang rajin ke masjid, rajin beribadah, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lebih mendalam tentang takwa. Apa itu takwa dan mengapa kita harus bertakwa? Allah menjelaskan yang pertama, keuntungan kita yang bertakwa adalah membukakan jalan keluar. Allah menegaskan di dalam surat At-Talaq ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah menjelaskan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jalan keluar dari apa? Dari masalah tentu saja. Sahabat edukasi yang dapat Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya yang hidup pasti punya masalah. Jangankan hidup, sesudah mati pun orang punya masalah. Nah, sekarang Allah sudah menjanjikan bagi orang yang bertakwa akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Hidup di dunia pasti punya masalah. Masalah itu memang terkadang bisa selesai, terkadang tidak bisa selesai. Yang penting masalah itu harus selesai, happy ending, dengan baik, dengan bahagia. Kadang memang ada masalah yang tidak selesai karena kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin seiring perjalanan waktu masalah itu akan selesai karena terlupakan. Tetapi Allah menjanjikan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah, baik di dunia maupun di akhirat. Masalah di akhirat, masalah di kematian. Di kematian banyak orang yang mungkin menganggap tidak ada masalah, justru di sana cukup masalah baru. Nanti akan dihisap, akan ditanya oleh Allah apa yang sudah dilakukan di dunia. Itu masalah besar. Kalau amalnya banyak, maka dia akan beruntung. Kalau amalnya sedikit, bahkan maksiat, maka dia akan rugi dan bisa dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengapa kita harus bertakwa? Karena Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga dan akan mencukupkan seluruh keperluannya. Siapa orang yang tidak berbahagia kalau dicukupkan seluruh keperluannya? Allah Maha Kaya di atas segala maha. Allah memiliki seluruh isi langit, bumi, dan seluruh yang ada di kedalaman laut.
maka Allah menjanjikan akan mencukupkan keperluannya. Seperti yang dilansir di dalam surat At-Tolaq, lanjutan dari yang surat tadi di ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan cara yang mungkin cara itu tidak pernah kita pikirkan, tetapi Allah memiliki cara yang terbaik. Orang itu diberikan rezeki yang sesuai dengan kebutuhannya, yang datangnya tidak kita sangka-sangka. Mungkin kita menganggap rezeki kita hari ini belum, tapi itulah cara Allah mencukupkan perluannya. Lanjutan dari itu adalah wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Allah akan mencukupkan keperluan kita. Sudah memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak hanya berbentuk material, rezeki tidak hanya berbentuk uang atau finansial, tetapi kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, itu adalah rezeki yang tidak ternilai. Allah akan memberikan itu semua kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa adalah orang yang akan diberikan kemudahan baginya dalam urusannya. Di dalam surat At-Tolaq ayat 4, lanjutan masih dalam surat itu yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusan-urusannya. Semua urusan akan dimudahkan oleh Allah. Terkadang kita kurang sabar karena urusan dianggap belum selesai, tapi itulah cara Allah, karena urusan pasti akan diselesaikan oleh Allah dengan caranya Allah. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, mengapa kita harus bertakwa? Apa keuntungan kita bertakwa? Yaitu menghapus kesalahan-kesalahan dan melipatkan pahala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatkan pahala baginya. Surat At-Tolaq ayat 5. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 4 keuntungan mengapa kita perlu bertakwa. Semoga ketakwaan itu nanti yang akan mengukur kita, akan diberikan rahmat oleh Allah kepada kita orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah akan memasukkan kita masuk ke surganya Allah. Ingat, hamba Allah yang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi kita dimasukkan oleh Allah ke surganya nanti dengan segala fasilitasnya itu karena rahmat Allah. Kita berharap dengan ketakwaan kita, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita dan akan memasukkan kita ke surganya Allah. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu mengapa kita perlu pahala, perlu ibadah? Itu nanti yang akan menentukan fasilitas di surga yang Allah berikan. Fasilitas itu akan sesuai dengan amal ibadahnya. Semakin banyak amal ibadah, semakin banyak pahala, maka akan menentukan derajat fasilitas kita akan masuk surga yang mana. Fasilitas itulah yang nanti akan membawa kebahagiaan bagi kita. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini benar-benar kita tingkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketakwaan itu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita agar kita bisa masuk surganya Allah dengan derajat surga yang paling tinggi. Semoga bermanfaat dan Allah meridhai dan merahmati kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bersama orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.